Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fakta Nata. Apakah kalian pernah mendengar tentang desa terapung di Halong Bay, Vietnam? Desa ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tapi juga memiliki sejarah yang sangat menarik. Sebelum kita memulai perjalanan sejarah yang penuh dengan cerita ini, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Siap? Mari kita mulai. Bayangkan sebuah dunia di mana waktu seolah berhenti, dan kehidupan di atas air terus berlanjut seperti ratusan tahun yang lalu. Inilah desa terapung di Halong Bay, Vietnam. Apa yang membuat desa ini begitu istimewa? Bagaimana sejarahnya terbentuk? Yuk, kita selami bersama kisah menarik dari desa terapung yang penuh dengan misteri ini. Kita memulai cerita ini di masa lalu, ketika Halong Bay belum dikenal oleh banyak orang. Menurut legenda setempat, desa terapung pertama kali didirikan oleh nelayan yang mencari tempat perlindungan dari badai dan ombak besar. Mereka menemukan bahwa Teluk Halong, dengan formasi batu kapurnya yang megah, menawarkan perlindungan alami yang sempurna. Disinilah, di tengah keindahan alam yang luar biasa, mereka mulai membangun rumah di atas rakit bambu. Dalam beberapa generasi, desa ini berkembang menjadi komunitas yang hidup dan mandiri. Para nelayan ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan yang kaya dengan tradisi dan budaya. Mereka belajar membuat rumah dari bahan-bahan yang tersedia di alam sekitar dan mengembangkan teknik memancing yang efektif. Seorang tetua desa, Chemin, bercerita tentang bagaimana nenek moyangnya dulu hidup. Mereka menghormati laut sebagai sumber kehidupan dan sering mengadakan upacara dan ritual untuk memastikan tangkapan ikan yang melimpah. Salah satu upacara penting adalah Le Chao Ngu, atau Festival Memohon Ikan, di mana penduduk desa berkumpul untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Dewa Laut. Saat Vietnam mengalami masa kolonial di bawah pemerintahan Prancis, desa terapung ini juga terkena dampaknya. Prancis tertarik dengan keunikan kehidupan di atas air dan sering mengunjungi desa ini sebagai objek wisata. Mereka memperkenalkan beberapa perubahan, termasuk teknik baru dalam konstruksi rumah dan alat tangkap ikan yang lebih modern. Namun, penduduk desa terapung tetap berpegang teguh pada tradisi mereka. Mereka menggabungkan teknologi baru dengan cara hidup tradisional, menciptakan kombinasi unik yang masih terlihat hingga hari ini. Selama masa ini, desa terapung juga mulai menarik perhatian wisatawan internasional yang datang untuk melihat kehidupan yang begitu berbeda dari apa yang mereka kenal. Ketika Perang Vietnam berlangsung, desa terapung di Halong Bay tidak luput dari konflik. Banyak penduduk desa yang terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya. Namun, setelah perang berakhir, mereka kembali dan membangun kembali desa mereka dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ong Lam, seorang penduduk yang selamat dari masa perang, berbagi kisah tentang bagaimana desa mereka dihancurkan oleh bom dan bagaimana mereka harus memulai dari awal. Dengan bantuan dari pemerintah dan upaya keras komunitas, desa ini berhasil bangkit kembali. Mereka memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan kembali menjalani kehidupan mereka di atas air. Masuk ke era modern, desa terapung di Halong Bay mengalami transformasi besar. Pemerintah Vietnam mulai mempromosikan Halong Bay sebagai destinasi wisata dunia, dan desa terapung menjadi salah satu daya tarik utamanya. Pariwisata membawa banyak perubahan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, pendapatan dari wisatawan membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Di sisi lain, arus wisatawan yang besar juga membawa tantangan lingkungan dan sosial. Cha Hung, seorang pemandu wisata lokal, menjelaskan bagaimana desa ini menyesuaikan diri dengan era baru ini. Mereka mulai menawarkan homestay di rumah terapung mereka, memberikan wisatawan kesempatan untuk merasakan kehidupan di atas air. Namun, mereka juga harus menjaga keseimbangan antara melestarikan lingkungan dan memenuhi kebutuhan wisatawan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan, penduduk desa terapung bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk melindungi warisan mereka. Mereka mengadakan program pendidikan untuk anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan melestarikan ekosistem laut. Selain itu, mereka juga mengadakan festival budaya tahunan untuk memperkenalkan tradisi dan seni lokal kepada generasi muda dan wisatawan. Upaya-upaya ini membantu memastikan bahwa warisan unik desa terapung tidak hilang dan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Saat kita melihat ke masa depan, desa terapung di Halong Bay menghadapi tantangan dan peluang baru. Ong Lam dan penduduk lainnya optimis bahwa desa mereka akan terus bertahan dan berkembang. Mereka berharap bahwa dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi,
desa ini akan tetap menjadi tempat yang unik dan menginspirasi. Pemerintah Vietnam juga berkomitmen untuk mendukung desa terapung ini dengan memberikan bantuan infrastruktur dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dengan upaya bersama, mereka yakin bahwa desa terapung akan tetap menjadi salah satu permata Halong Bay yang paling berharga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah yang menarik ini bersama kami. Desa terapung di Halong Bay bukan hanya sebuah tempat yang indah, tapi juga sebuah cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan harapan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat kalian dan cerita-cerita apa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan tetaplah mengeksplorasi dunia.